Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Cinta Dua Pilihan dimanapun Anda berada? Masih tetap bersama Mimin yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru serta menarik lagi untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana di episode kali ini Fatir pun benar-benar merasa bersalah kepada Bu Intan karena dirinya harus terpaksa berbohong ketika dirinya mengatakan jika saat ini Fatir pun akan resign dari perusahaan Pak Tony. Padahal saat itu dirinya memang sudah benar-benar dipecat secara tidak hormat oleh pihak perusahaan Pak Tony tersebut karena dianggap jika saat itu Fatir pun telah mencemarkan nama baik perusahaan Pak Tony, yaitu dengan cara memasukkan seorang pekerja malam yaitu Mita, yang dimana saat ini Fatir pun begitu sulit untuk mencari pekerjaan karena semua perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Pak Tony mereka pun menolak akan kinerja dari Fatir tersebut karena mereka pun menganggap jika dirinya tidak enak jika harus menerima Fatir, orang yang telah mencemarkan nama baik dari perusahaan Pak Tony tersebut. Dan Fatir pun saat ini dirinya pun merasa bingung karena saat ini dirinya tidak bisa mencari pekerjaan. Dan saat ini dirinya pun harus mencari cara bagaimana caranya supaya Fatir pun bisa bekerja kembali dan supaya Bu Intan pun tidak curiga dengan Fatir saat ini. Yang dimana saat ini terlihat jika Fatir pun sudah merasa putus asa karena semua perusahaan yang didatanginya secara mentah-mentah mereka pun langsung menolak semua lamaran pekerjaan dari Fatir tersebut. Yang dimana saat itu Ibu Intan yang datang ke perusahaan Pak Tony tempat Fatir bekerja saat itu, karena saat itu Bu Intan pun ingin mengirim makan siang untuk Fatir. Namun saat itu karyawan di sana mengatakan jika Fatir sudah dipecat secara tidak hormat oleh Pak Tony karena Fatir telah mencemarkan nama baik perusahaan karena Fatir pun telah memasukkan seorang pekerja malam yaitu Mita, yang dimana saat ini terlihat jika Fatir pun sedang beristirahat di masjid karena dirinya masih memikirkan bagaimana caranya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak seperti dirinya bekerja di perusahaan Pak Tony, dan apa yang harus dirinya katakan kepada Ibu Intan jika sampai Ibu Intan pun mempertanyakan pekerjaan Fatir saat ini. Dan Fatir pun berpikir mungkin beberapa hari ini Fatir pun harus tetap memakai baju kemeja seperti selayaknya dirinya akan masuk ke kantor karena dirinya tidak mau jika sampai Ibu Intan pun merasa dirinya curiga dengan Fatir. Dan sambil menunggu waktu istirahat, Fatir pun di situ terlihat dirinya pun beribadah sambil dirinya menunggu waktu jam kerja pulang. Dan saat itu barulah Fatir akan pulang ke rumahnya karena niat hati Fatir saat itu supaya Bu Intan pun tidak curiga. Namun sementara itu saat ini Clara dirinya sedang mempersiapkan diri karena saat itu dirinya akan meeting bersama klien dan dirinya pun merasa begitu sangat optimis pastinya tender kali ini akan segera dimenangkan oleh dirinya. Namun saat itu dirinya pun melihat iringan dari karyawan Pak Tony dan saat itu pun mental dari Clara pun sedikit agak down ya guys, yang dimana saat itu dirinya merasa begitu sulit untuk menghadapi perusahaan Pak Tony, apalagi dirinya harus berhadapan dengan Fatir karena pastinya semua tender pun akan beralih ke Fatir, yang dimana saat itu Clara belum mengetahui ya guys jika saat itu Fatir sudah tidak bekerja lagi. Yang dimana saat ini meeting pun dimulai, yang dimana klien dari Pak Tony tersebut mengatakan kenapa Pak Fatir tidak hadir, apakah Pak Fatir hari ini sedang sakit. Yang dimana saat itu Pak Tony pun mengatakan jika Fatir memang saat ini tidak bekerja lagi di perusahaannya karena Pak Tony saat itu sudah memecat secara tidak hormat Fatir karena Fatir telah mencemarkan nama baik perusahaannya karena telah memasukkan seorang wanita malam ke perusahaannya tersebut, yang dimana saat itu Clara pun begitu sangat bahagia dan dirinya pun begitu sangat tertarik dengan cerita tersebut, dan kini dirinya tidak ada lagi saingan untuk mendapatkan tender-tender yang lainnya dalam
berbisnis tersebut. Dan sepertinya Clara pun sedikit rada puas karena wanita tersebut yaitu Mita telah sedikit demi sedikit pun membuat kehidupan Fatir pun merasa hancur. Dan pastinya Fatir pun akan merasa nyesal karena dirinya telah mencampakkan Clara. Namun saat itu sepertinya Clara pun kini lebih leluasa untuk dirinya mendapatkan hati Pak Tony. Yang dimana saat ini Ibu Intan pun merasa kecewa kepada Fatir dan dirinya ingin mengetahui di manakah keberadaan Fatir saat ini. Kenapa Fatir bisa melakukan hal seperti itu? Apalagi Fatir dipecat secara tidak hormat hanya karena gara-gara perempuan yang tidak berguna itu. Yang dimana saat itu Ibu Intan pun masuk ke dalam masjid karena dirinya pun akan beribadah di situ. Sementara itu Fatir pun di situ terlihat dirinya sedang istirahat dan saat itu pun Bu Intan tidak sengaja melihat Fatir yang saat itu sedang tertidur. Yang dimana Ibu Intan pun saat itu langsung membangunkan Fatir sehingga Fatir pun begitu sangat terkejut melihat kehadiran Ibu Intan di masjid tersebut. Dan Ibu Intan pun langsung to the point kepada Fatir dan dirinya pun mengatakan jika Ibu Intan telah mengetahui semua yang terjadi kepada Fatir hari ini. Karena saat itu Ibu Intan telah mengunjungi kantor Pak Tony dan dirinya pun sudah mengetahui dari karyawan di kantor tersebut yang mengatakan jika Fatir telah dipecat secara tidak hormat oleh Pak Tony. Ibu Intan saat ini merasa tidak habis pikir kenapa Fatir lebih membantu perempuan seperti Mita dibandingkan dirinya harus memikirkan keluarga. Apalagi Ibu Intan saat ini merasa jika Mita begitu sangat berpengaruh tidak baik bagi kehidupan Fatir dan dampaknya sekarang adalah Fatir harus kehilangan pekerjaan, padahal Ibu Intan sudah merasa jika dirinya merasa cukup hidup berdua bersama dengan Fatir dengan segala pekerjaan yang didapatkan oleh Fatir saat ini. Namun sayangnya Ibu Intan kini merasa kecewa karena Fatir lebih memilih untuk membela Mita yang jelas-jelas Ibu Intan di sebelumnya sudah mengatakan kepada Fatir jika dirinya tidak menyetujui jika sampai Fatir pun harus bersama dengan Mita. Yang dimana saat ini Sukma yang tidak sengaja melihat keberadaan Fatir dan juga Ibu Intan saat itu. Sukma pun mengatakan kepada Ibu Intan apa yang sebenarnya terjadi, yang dimana saat itu Bu Intan pun menceritakan kepada Sukma jika dirinya benar-benar merasa kecewa kepada Fatir karena Fatir sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ibu Intan. Padahal Ibu Intan sudah berulang kali mengatakan kepada Fatir jika dirinya tidak mau jika sampai Fatir pun terus mendekati wanita seperti Mita, yang dimana saat ini Sukma pun sebenarnya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Ibu Intan tersebut, tapi setidaknya kini Sukma pun mengetahui jika Bu Intan benar-benar merasa kecewa kepada Fatir setelah dirinya harus kehilangan pekerjaannya. Dan saat itu Ibu Intan pun mengatakan kepada Fatir jika mobil Fatir pun bukan rusak di bengkel melainkan sudah ditarik dari pihak perusahaan. Nah guys, kita geser ke adegan yang lainnya, yang dimana saat ini Aksa pun masih merasa penasaran dengan laporan yang telah dikatakan oleh Clara saat itu. Namun saat itu berulang kali terlihat Aksa pun menghubungi Sukma, namun dirinya pun tidak bisa menghubungi Sukma karena saat itu handphone Sukma tertinggal di dalam mobil. Dan saat ini Sukma pun menghubungi sopir yang saat itu membawa Sukma, yang dimana sopir tersebut pun mengatakan jika Bu Sukma saat ini sedang bersama dengan Fatir dan juga ibunya. Dan barulah Aksa pun percaya dengan semua perkataan dari Clara tersebut. Kini dirinya pun merasa begitu sangat kecewa kepada Sukma. Kenapa Sukma tidak mengatakan hal yang sejujurnya jika ternyata dirinya bertemu dengan Fatir? Padahal Aksa pun sudah berulang kali mengatakan kepada Sukma jika dirinya jangan pernah menemui Fatir tanpa sepengetahuan dirinya. Dan sementara itu si Clara Ratu Dedemit guys saat ini dirinya sedang tersenyum ya, karena sebentar lagi pastinya dirinya akan mendapatkan kabar tentang cemburunya Aksa melihat Sukma yang saat itu bersama dengan mantan suaminya dan juga mantan mertuanya. Dan saat ini Clara pun tidak ada henti-hentinya, dirinya masih tetap mencari cara bagaimana caranya supaya Sukma pun tidak bahagia.
Dan sepertinya hal ini pasti Aksa akan percaya jika saat ini Sukma bersama dengan Fatir. Dan dirinya sudah tidak sabar lagi ingin mendengar kabar dari Aksa. Bagaimana reaksi Aksa jika mengetahui istri kesayangannya tersebut bertemu dengan mantan suaminya secara diam-diam. Yang dimana saat ini Ibu Intan pun mengalami sesak napas, dan saat itu tidak mungkin Sukma pun membiarkan Ibu Intan harus terlantar seperti itu, sehingga dirinya pun mengatakan kepada Fatir, lebih baik Ibu Intan dibawa ke mobilnya saja supaya segera dibawa ke rumah sakit. Yang dimana saat itu akhirnya Fatir pun tidak mempunyai pilihan lain karena saat itu dirinya begitu sangat sulit untuk mencari kendaraan untuk membawa Ibu Intan ke rumah sakit. Namun saat itu Sukma pun tidak teringat kepada handphonenya sama sekali, bahkan dirinya pun tidak teringat kepada Aksa jika Aksa saat ini sedang merasa khawatir dan juga cemburu kepada dirinya. Karena Sukma saat itu dirinya pun tidak ada punya niat apapun selain dirinya ingin membantu Fatir dan juga Ibu Ira. Dan bagi Sukma tidak mungkin dirinya pun bisa tega melihat Ibu Intan harus merasa kesakitan seperti itu. Apalagi saat ini sepertinya Ibu Intan begitu sangat mengalami permasalahan yang begitu berat di kehidupannya. Jadi tidak mungkin bagi Sukma dirinya akan membiarkan orang yang pernah ada di kehidupannya pun secara begitu saja. Dan saat ini akhirnya Sukma pun membawa Bu Intan ke rumah sakit. Dan saat itulah Aksa pun kini mengetahui jika dirinya kini sudah berpindah ke rumah sakit. Yang dimana saat ini Aksa pun semakin marah kepada Sukma. Kenapa Sukma tidak mengangkat teleponnya sama sekali, bahkan dirinya pun tidak menghubungi Aksa. Dan sesampainya di rumah sakit Sukma pun baru teringat dan dirinya melihat teleponnya begitu sangat banyak sekali panggilan tidak terjawab dari Aksa. Sehingga saat itu dirinya pun sebenarnya merasa sedikit khawatir jika Aksa akan marah kepada dirinya. Dan benar saja ya guys, saat itu Aksa yang menyusul dirinya ke rumah sakit langsung mengajak Sukma untuk masuk ke dalam mobilnya tersebut. Walaupun saat itu Sukma mengatakan padahal dirinya sudah ada supir, tapi tetap saja Aksa tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sukma tersebut dan langsung mengajaknya masuk ke dalam mobilnya. Dan dimana saat ini di sepanjang perjalanan pun Aksa hanya terdiam ya guys, dirinya karena masih menahan rasa emosi serta rasa cemburu kepada Sukma. Dan Sukma saat itu menjelaskan kepada Aksa jika dirinya bertemu dengan Fatir dan juga Ibu Intan dengan secara tidak sengaja, dan dirinya pun membantu Ibu Intan untuk membawanya ke rumah sakit. Karena saat itu dirinya tidak tega karena Bu Intan mengalami sesak napas. Namun saat itu Aksa pun tidak memperdulikan alasan dari Sukma tersebut. Yang ada di pikirannya saat ini dirinya merasa kecewa karena Sukma tidak izin terlebih dahulu untuk bertemu dengan Fatir. Yang dimana saat itu Aksa pun langsung memberikan handphonenya dan memperlihatkan jika saat itu dirinya sedang bersama Fatir dan juga Ibu Intan. Yang dimana saat ini Sukma pun merasa heran sebenarnya siapa orang yang telah mengirimkan gambarnya tersebut kepada Aksa. Dan berulang kali di situ Sukma pun untuk menjelaskan kepada Aksa jika dirinya tidak punya niatan apapun selain dirinya menolong Ibu Intan. Namun sayangnya saat itu Aksa sudah tidak mau lagi mendengarkan penjelasan dari Sukma tersebut karena dirinya sudah berulang kali jika dirinya tidak boleh menemui Fatir selain bersama dengan dirinya. Namun dirinya kini masih saja melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Aksa tersebut sehingga membuat Aksa pun emosi saat itu. Dan kini Aksa pun mengendarai mobilnya tersebut begitu sangat kencang sehingga membuat Sukma pun merasa ketakutan karena dirinya takut jika terjadi apa-apa kepada mereka berdua. Karena saat ini Aksa pun mengendarai mobilnya tersebut dengan ekspresi yang begitu sangat emosi walaupun dirinya sudah menjelaskan berulang kali kepada Aksa. Yang dimana saat itu Sukma pun terus memanggil nama Aksa dan menyuruh Aksa pun untuk membawa mobilnya secara pelan-pelan karena dirinya merasa ketakutan jika Aksa pun mengendarai mobilnya tersebut dengan secara ugal-ugalan seperti ini. Walaupun Sukma pun mengerti saat ini dirinya telah emosi kepada Sukma karena Sukma tidak meminta izin kepada Aksa terlebih dahulu untuk bertemu dengan Fatir dan juga
Bu Intan. Namun setidaknya Aksa pun membawa ataupun mengendarai mobilnya tersebut dengan hati-hati dan tidak melaju kencang seperti ini. Hal ini pun membuat Sukma pun begitu sangat ketakutan sehingga dirinya pun berulang kali mengatakan hal yang sama kepada Aksa, namun sayangnya Aksa pun tidak mendengarkan dan tidak menggubris apa yang dikatakan oleh Sukma. Dirinya masih saja tetap tancap gas sekencang-kencangnya karena dirinya merasa emosi. Dan karena Aksa pun mengendarai mobil secara emosi kepada Sukma sehingga dirinya pun tidak mengontrol emosinya tersebut, yang dimana akhirnya Aksa pun kehilangan kendali mengendarai mobilnya tersebut. Dan saat itu pun terlihat jika Sukma pun begitu sangat panik dan berteriak karena mobil Aksa saat itu hampir saja mengalami kecelakaan. Nah guys, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus sinetron Cinta Dua Pilihan, dan Mimin sarankan juga untuk kalian jangan lupa pantengin terus di channel Mimin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.